Sekarang dimulai dengan apa maknanya? Berarti nama Allah lebih penting daripada orang yang bergerak itu. Nama Allah lebih penting daripada aktivitas yang mau dia buat. Bahkan dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bermula aku melakukan sesuatu dengan nama Allah, itu maknanya abtadi'u bi bismillah. Jadi ada lafaz yang disembunyikan di dalam hati, yang dilafazkan cuma bismillah. Apa lafaznya? Aku mulakan segala sesuatu dengan nama Allah. Jadi sebelum mengapain, apa yang kita baca di hati? Lisan, di hati. Aku mulakan segala sesuatu, baru baca bismillah. Orang melakukan ini 40 hari aja jadi kekasih Allah, jadi wali Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri, duduk, makan, mau ngapain saja begitu. Ciri-ciri kekasih Allah, lisannya la yazalu rataban bizikrillah, senantiasa basah menyebut nama Allah. Lisan hakiki bukan ini, lisan hakiki ada pada qalbu. Qalbu yang selalu tidak putus menyebut namanya. Qalbu itulah qalbu kekasih Allah. Untunglah orang yang mengukir nama Allah di dalam qalbu. Qalbu itu lebih keras dari batu, tapi tenang. Jika ditetesin terus nama Allah, nanti dia terukir dan bercahaya. Itu buahnya sudah lihat. Mu'allaf Bunda Tina berpulang nama Allah akhir kalam. Benarlah kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Kenapa tidak? Dia di dunia sudah masuk taman surga, maka dia meninggal langsung masuk surga. Salawat dan salam kita kirimkan kepada pemilik kunci surga, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya salata alaiya khati'a tariqal jannah. Hadis Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan. Siapa yang lupa sengaja berselawat kepadaku, dia akan khati'ah, ketika hendak ke surga dia salah jalan. Masih di dunia akan salah ma'rifatnya kepada Allah, apalagi kalau sudah mau wafat. Kita sudah banyak ketemu orang-orang yang ma'rifatnya ma'rifat setan. Ciri-cirinya nggak mau sholawat sama Nabi, malah meremehkan Nabi, malah sering kemudian mengatakan, oh Muhammad yang dikubur di Madinah itu nggak usah, ya ada Muhammad dalam badan saya. Nah ini kalam-kalam berbahaya. Betul ada Nur Muhammad di dalam diri, tapi tidak boleh merendahkan Muhammad bin Abdullah. Karena Nur Muhammad yang paling sempurna itu ada pada diri Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji ma'rifat itu mah harus hati-hati juga. Kalau mau kaji ma'rifat yang aman, ada satu kitab ajengan yang disukai oleh pengersa Abah Anom, Sirrul Asrar. Silakan dikaji itu, ya. Ini tema kita apa? Khasiat basmalah, keagungan bismillah. Saya kurang agung untuk membicarakan bismillah yang sangat agung, maka saya hanya memilih ada satu riwayat di Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmidzi. Di Sahih Muslim di bagian bab Az-Zuhd war Raqaiq, ada di situ bab kecil, Qissatul Ashabil Ukhdud, kisah orang yang menggali parit. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW ada seorang raja, penasehatnya si penyihir. Jadi ternyata sudah jadi tabiat para pemimpin punya backup baik dari kalangan militer, ekonom, tapi juga punya
penasehat dari kalangan ahli spiritual, tapi ahli spiritual dia seorang penyihir. Seorang penyihir. Beda dengan Zulkarnain, dia punya penasehat Nabi Allah Khidir. Beda dengan Nabi Sulaiman, dia punya penasehat, punya tim yang kemudian memindahkan istana Bilqis cukup dengan Ismul A'zam, nama Allah juga, Bismillah juga, tapi Bismillah pakai apa gitu. Jadi Bismillah itu akan muncul rahasianya dengan berbagai macam rahasia jika ditambahkan setelah nama itu Bismillah apa gitu. Untuk jaga diri, Bismillahirrahmanirrahim, yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama. Untuk meruqyah, Bismillahi urqi. Untuk makan, nah, Bismillah aja cukup. Mau tambah Allah mabarik lana boleh. Itu mau makan. Kalau Buya dulu habis akad nikah, Bismillahnya gimana Buya? Ada Bismillahnya? Ada. Beda Bismillahnya. Apa nggak Bu? Bismillah ya Allahumma. Tuh. Buya nggak apa? Lupa. Pura-pura lupa. Biar akad lagi katanya. Kalau mau nyembelih, Bismillahnya Bismillahi Allahu Akbar. Mau tidur, Bismillahnya Kalau mau tidur, baca Bismillah tawakkaltu, jiwanya melayang. Kalau mau jalan, Bismillahnya Bismillah tawakkalna Allah. Ada semua Bismillah itu ada pasang-pasangannya. Kenapa? Bismillah itu miftah kulli syai', pintu segala sesuatu. Kolbu ini kalau nggak dibuka dengan Bismillah nggak kebuka. Maka dulu ada seorang raja, dia punya penyihir sakti. Tebak-tebakannya langsung jadi. Karena dulu sebelum zaman Rasulullah SAW itu pintu langit masih dibuka. Lahir baginda Nabi Muhammad SAW, pintu langit langsung ditutup. Maka dulu dukun dengan Nabi ramalannya hampir sama, berarti tidak sama. Apa yang mereka prediksi terjadi. Itu dukun-dukun di zaman dulu. Zaman sekarang saya nggak percaya sama sekali sama dukun, sama sekali. Kenapa pintu udah ketutup kok? Kecuali ada wali nyamar jadi dukun, atau orang yang disebut dukun tapi dia bukan dukun, dia ustaz. Karena orang kampung nih nggak bisa bedain mana beda dukun sama wali. Wali disebut dukun, dukun disebut wali. Sekarang banyak begitu. Lalu si dukun atau penyihir yang menjadi penasihat raja ini memanggil raja. Hebatnya dulu penasihat boleh manggil raja. Tuan raja, kemarilah. Ada yang hendak aku sampaikan dan ini penting. Akhirnya tuan raja datang. Wahai guruku, dia anggap dia sebagai tuan raja. Tubuhku sudah menua. Ternyata si penyihir ini sudah tua. Aku khawatir ilmuku nanti tidak ada yang mewarisi. Lalu aku mati, tidak ada yang mengawalmu, tidak ada yang menasihatimu. Lalu kata si raja, carikanlah, kata si penyihir ini, pewaris untukku anak muda yang berbakat. Maka dia buatlah sayembara, cari pemuda yang berbakat. Dari sekian banyak pemuda, ada satu pemuda yang sangat unik, terpilih menjadi orang yang akan belajar mewarisi ilmu penyihir. Jadi ilmu sihir itu bisa diwariskan. Sebagaimana ilmu baca kitab bisa diwariskan, ilmu zikir bisa diwariskan. Walhasil, anak muda ini berangkatlah dari rumahnya, minta pamit kepada ibunya. Jadi berangkat pagi pulang sore, pagi pulang sore, begitulah terus.
Sampai di tengah jalan ternyata ada seorang kekasih Allah panggil dia. Disebut dalam kitab rahib, seorang rahib. Dulu rahib tidak menikah. Sekarang kalau Buya menikah, Buya jangan menikah. Alhamdulillah. Dulu rahib ustaz gak menikah. Si rahib ini mengatakan, wahai pemuda, maukah kamu aku ajarkan yang lebih bagus daripada yang diajarkan penyihir? Ternyata si rahib ini dengar bahwa si pemuda ini terpilih. Ini laki-laki anak muda terpilih. Apa kata anak muda? Loh, kalau aku telat datang ke istana, nanti penyihir marah kepadaku. Kata si pemuda. Si rahib kemudian mengajarkan sedikit siasat, bukan bohong. Ini cuma siasat untuk kebaikan dia. Wahai anak muda, jika engkau telah ditanya oleh penyihir, katakan, habasani ahli, keluargaku, ibundaku, ayahku menyuruhku sesuatu tugas. Terus sehingga aku telat datang kepadamu. Si pemuda ngomong lagi, kalau nanti aku pulang, jadi beliau buat MOU, sebelum kamu ketemu penyihir belajar sejenak, sebelum pulang belajar sejenak. Nanti ketika aku mau pulang, aku telat, nanti ibuku nanya gimana? Apa kata si rahib? Katakan kepada ayah bundamu bahwa aku banyak tugas dari penyihir. Nggak salah juga tuh, banyak tugas.